Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Dwi Sundari. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi SISDM Orange HRM. Implementasi SISDM Orange HRM ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen SDM berbasis IT. Cakupan bahasan implementasi SISDM Orange HRM ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang implementasi SISDM Orange HRM ini dikarenakan manajemen sumber daya manusia di era informasi ini membutuhkan sistem informasi berbasis komputer. Dewasa ini masih banyak perusahaan yang tidak memiliki sistem manajemen yang baik dalam mengelola SDM. Pada sisi lain, implementasi sistem informasi berbasis komputer membutuhkan biaya investasi dan pengelolaan. Salah satu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengimplementasikan Orange HRM, karena biaya lisensinya gratis dan untuk mengurangi biaya pengadaan. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, terdapat beberapa perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, fitur apa saja yang terdapat pada SISDM Orange HRM. Yang kedua, bagaimana proses instalasi SISDM Orange HRM. Yang ketiga, bagaimana proses implementasi fitur-fitur SISDM Orange HRM. Terdapat tujuan dan manfaat dari implementasi SISDM Orange HRM ini. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui fitur-fitur yang terdapat pada SISDM Orange HRM. Yang kedua yaitu mengetahui proses instalasi SISDM Orange HRM. Yang ketiga mengimplementasikan fitur-fitur SISDM Orange HRM. Selanjutnya terdapat manfaatnya yaitu dapat menerapkan ilmu SISDM Orange HRM yang telah didapatkan pada pembelajaran di STT Terpadu Nurul Fikri. Yang kedua, sebagai informasi dan tambahan pengetahuan atau referensi mengenai implementasi sistem informasi SDM Orange HRM. Yang ketiga, memberikan solusi untuk masalah yang seringkali terjadi dalam pengelolaan SDM. Pembahasan yang kedua yaitu kajian teori yang mencakup manajemen sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia, dan yang ketiga, aplikasi Orange HRM. Kajian teori yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kajian teori yang kedua yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Merupakan sebuah bentuk pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem informasi SDM memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Kajian teori yang ketiga yaitu aplikasi Orange HRM. Merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia secara efisien. Didasarkan pada arsitektur sistem berbasis modul, Orange HRM memberikan fasilitas pengelolaan yang luas terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan SDM. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pembahasan implementasi SISDM Orange HRM yang mencakup instalasi Orange HRM, entry data pegawai, entry data organisasi dan strukturnya, entry data jabatan, deskripsi dan spesifikasinya, menulis lowongan kerja, proses rekrutmen pegawai, uji coba modul time untuk presensi dan penugasan proyek pelatihan, penilaian kinerja SDM, entry data daftar gaji, pengajuan cuti, dan pemberhentian SDM. Implementasi yang pertama yaitu instalasi Orange HRM. Proses instalasi Orange HRM yang pertama yaitu download Orange HRM for Windows 64-bit di bitnami.com. Yang kedua, klik fitur Orange HRM yang sudah terunduh, lalu ikuti petunjuk instalasi. Yang ketiga, pilih lokasi penyimpanan instalasi, kemudian isi username, email, dan password untuk create account admin. Kemudian kosongkan kotak launch Orange HRM in the cloud with Bitnami. Maka selanjutnya tunggu hingga proses instalasi selesai. Berikut ini adalah screenshot proses instalasi Orange HRM yang dimana langkah-langkah instalasinya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Implementasi selanjutnya yaitu entry data pegawai. Proses yang pertama yaitu login di Orange HRM sebagai admin.
Yang kedua, klik fitur PIM, kemudian pilih Add Employee, lalu isi data pegawai yang akan ditambahkan, lalu pilih Save. Yang ketiga, setelah disimpan, akan tampil personal detail dari user yang baru saja ditambahkan. Kemudian, klik fitur admin, lalu pilih User Management, lalu pilih User untuk mengubah role menjadi admin. Yang kelima, yaitu klik user yang baru saja ditambahkan, kemudian klik Edit, lalu ubah user role menjadi admin. Maka user role akan otomatis berubah menjadi admin. Berikut ini adalah screenshot proses entry data pegawai yang dimana langkah-langkahnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan implementasi ini dicontohkan mengentry data pegawai seorang administrator. Implementasi selanjutnya yaitu entry data organisasi dan strukturnya. Proses yang pertama yaitu pilih fitur admin, kemudian pilih organization, lalu pilih general information, kemudian masukkan data organisasinya. Yang kedua yaitu klik fitur admin, kemudian pilih organization, lalu pilih structure, kemudian pilih edit, kemudian tambahkan struktur organisasinya. Pada implementasi ini saya contohkan entry struktur organisasi yang terdiri dari direktur, divisi SDM dan keuangan, divisi operasional dan pemasaran, kemudian terdapat bagian SDM, bagian keuangan, bagian operasional, dan bagian pemasaran. Implementasi selanjutnya yaitu entry data jabatan, deskripsi, dan spesifikasi. Proses yang pertama yaitu klik fitur admin, kemudian pilih job, lalu pilih job titles, kemudian pilih add. Lalu masukkan nama jabatan, deskripsi, dan spesifikasi pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat sebelumnya. Proses yang kedua yaitu pilih fitur PIM, kemudian pilih employee list, lalu pilih add. Kemudian masukkan nama dan job title SDM untuk semua jabatan yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini adalah screenshot proses entry data jabatan, deskripsi, dan spesifikasi yang dimana langkah-langkah atau prosesnya telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Implementasi selanjutnya yaitu menulis lowongan kerja. Proses yang pertama yaitu klik fitur admin, lalu pilih job, kemudian pilih job titles, lalu pilih add. Kemudian masukkan nama jabatan dan deskripsi serta spesifikasi pekerjaan yang akan dibuka lowongan pekerjaannya. Proses yang kedua yaitu klik fitur recruitment, lalu pilih vacancies, kemudian masukkan keterangan lowongan pekerjaan yang akan dibuka beserta deskripsinya, lalu pilih save. Setelah disimpan, maka dapat melihat lowongan pekerjaan tersebut pada web Orange HRM. Proses yang keempat yaitu klik apply untuk melamar pada lowongan pekerjaan tersebut. Selanjutnya dari sisi manajemen akan memproses lamaran yang masuk. Berikut ini adalah screenshot proses menulis lowongan kerja yang dimana langkah-langkahnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Implementasi selanjutnya yaitu rekrutmen pegawai. Proses yang pertama yaitu login sebagai admin, kemudian klik fitur rekrutmen, lalu pilih candidates untuk melihat daftar pelamar. Proses yang kedua yaitu buka new window, kemudian manajer SDM dan keuangan login untuk melihat daftar pelamar. Yang ketiga yaitu manajer SDM dan keuangan mengubah status pelamar menjadi shortlist jika lolos seleksi berkas. Yang keempat, admin melihat perubahan status pelamar menjadi shortlist. Yang kelima, admin mengatur jadwal interview pelamar. Yang keenam, manajer SDM dan keuangan mengubah status pelamar menjadi markpass jika lolos tahap interview. Yang ketujuh, admin mengubah status pelamar menjadi offer job untuk lanjut ke tahap tanda tangan kontrak. Yang kedelapan, admin mengubah status pelamar menjadi hire setelah melakukan tanda tangan kontrak. Yang kesembilan, admin melihat daftar karyawan baru di menu PIM, kemudian pilih employee list. Yang kesepuluh, admin memberi user karyawan baru dan memberi akses login. Berikut ini adalah screenshot proses rekrutmen pegawai yang dimana langkah-langkahnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Implementasi selanjutnya yaitu uji coba modul time untuk presensi dan penugasan proyek pelatihan. Proses yang pertama yaitu login sebagai administrator, kemudian klik fitur time, lalu setup periode hari kerja. Yang kedua yaitu pilih attendance, lalu pilih punch in untuk presensi jam datang kerja atau punch out untuk presensi jam pulang kerja.
Yang ketiga, untuk memberikan penugasan karyawan, klik time lalu pilih project info lalu pilih add. Kemudian isikan nama dan deskripsi customer lalu pilih save. Yang keempat, klik project info lalu pilih project, kemudian pilih add, kemudian isikan keterangan proyek pelatihan lalu pilih save. Yang kelima, tambahkan aktivitas project. Yang keenam, karyawan yang diberi penugasan, misalnya staf pemasaran, login ke Orange CRM untuk membuat laporan pekerjaan dengan klik My Timesheet, kemudian pilih edit, lalu pilih save dan submit. Yang ketujuh, manajer operasional dan pemasaran login ke Orange CRM, kemudian klik time, lalu pilih employee timesheet untuk mengecek laporan project. Yang kedelapan, klik view, kemudian pilih approve untuk menerima hasil laporan project. Maka proses penugasan karyawan selesai. Berikut ini adalah screenshot proses uji coba modul time untuk presensi dan penugasan proyek pelatihan, yang dimana langkah-langkah atau prosesnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Implementasi selanjutnya yaitu penilaian kinerja SDM. Proses yang pertama yaitu administrator menambahkan 3 KPI dengan klik fitur performance, lalu pilih configure, kemudian pilih KPIs dan pilih add. Selanjutnya, administrator menentukan nama employee yang akan dinilai dan supervisor reviewernya. Yang ketiga, employee yang dinilai dapat menilai dirinya sendiri. Yang keempat, supervisor reviewer menilai employee. Yang kelima, employee yang dinilai dapat melihat hasil penilaian atasannya sebagai supervisor reviewer. Yang keenam, maka proses penilaian kinerja selesai. Berikut ini adalah screenshot proses penilaian kinerja SDM yang dimana langkah-langkah atau prosesnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Implementasi selanjutnya yaitu pengajuan cuti. Proses yang pertama yaitu administrator melakukan konfigurasi cuti. Yang kedua, administrator membuat daftar cuti bersama. Yang ketiga, administrator membuat daftar cuti sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, administrator memberikan cuti kepada semua karyawan. Yang kelima, salah satu staf atau misalnya Ferdian mengajukan cuti. Yang keenam, manajer SDM menyetujui cuti yang diajukan staf. Yang ketujuh, staf yang mengajukan cuti dapat melihat status pengajuan cuti yang sudah di-approve oleh manajer SDM. Berikut ini adalah screenshot proses pengajuan cuti yang dimana langkah-langkah atau prosesnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Implementasi selanjutnya yaitu entry data daftar gaji. Proses entry data daftar gaji yang pertama yaitu login sebagai administrator. Lalu klik admin, lalu pilih job, kemudian pilih job grades, lalu pilih add. Kemudian masukkan name pay grade berdasarkan level jabatan, lalu save. Yang kedua, pilih assign currencies, kemudian pilih add. Lalu masukkan currency berdasarkan level jabatan, lalu pilih save. Yang ketiga, klik pin, lalu pilih salah satu nama karyawan. Yang keempat, klik salary, pilih assign salary components, lalu pilih add. Kemudian masukkan salary berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan sesuai dengan level jabatan, lalu save. Berikut ini adalah screenshot proses entry data daftar gaji, yaitu add pay grade dan add pay currency berupa gaji pokok dan tunjangan untuk setiap jabatan. Berikut ini adalah screenshot proses entry data daftar gaji yaitu add salary component berupa gaji pokok dan tunjangan untuk setiap karyawan berdasarkan jabatannya. Implementasi selanjutnya yaitu pemberhentian SDM. Proses pemberhentian SDM pada Orange CRM pertama yaitu login ke Orange CRM sebagai administrator. Yang kedua, klik fitur PIM, kemudian pilih employee list, lalu klik nama SDM yang akan diberhentikan. Yang ketiga, klik job, lalu pilih terminate employment, kemudian isikan keterangan pemberhentian SDM. Yang keempat, SDM sudah berhasil diberhentikan dan sudah tidak terdaftar di employee list. Berikut ini adalah screenshot proses pemberhentian SDM. Sekian pembahasan kali ini mengenai implementasi sistem informasi SDM Orange CRM.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi